Yang gede ikuti dari tangan sampai siku. Wudunya begini. Bukan begini, ini keran. Ada yang kayak begitu wudunya, ada. Terbasuhnya dua tangan bersama sikunya juga. Hal yang paling penting di dalam membasuh tangan, ingat, kalau di tangan ini ada penghalang, ada cat, wudunya nggak sah. Ada catnya di tangan, power glue, air enggak kena tangan, enggak sah wudunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. As-salisu ghaslul yadaini minal kaffaini wadh-dhira'aini ilal mirfaqaini. Adapun fardu wudu yang ketiga, yaitu membasuh dua tangan mulai dari dua telapak tangan dan dua hastanya sampai dua sikunya. Bikasril mimi wa fathil fa'i afsahu minal aks. Mirfaq dibaca dengan kasrah mim dan fathah fa-nya, mirfaq itu lebih fasih ketimbang dibalik marfiq. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi min nahwi syiqqin wa ghawratin alladhi lam yastatir. Wajib oleh membasuh seluruh apa yang ada pada tempat fardu dari seumpama pecahan tangan dan lubang yang tidak tertutup, wa mahalli syaukatin dan tempat duri, lam tabusa yang tidak mendem oleh duri, fil batin ke dalam, hatta statarat sehingga tertutup oleh duri, li'anna ma bana sara zahiran, karena bahwa apa-apa yang terbuka, yang nyata, maka menjadi ia, yaitu bagian luar. Wasilatin dan kutil, wa in kharajat an mahallil fardi, sekalipun keluar oleh kutil dari tempat yang fardu. Wa dhufrin dan kuku, wa in tala, sekalipun panjang oleh kuku. Wala yusamahu bi syai'in mimma tahtahu, dan tidak dimaafin, tidak ditolerir sesuatu yang dari apa-apa yang ada di bawah kuku. Wa sya'rin dan rambut, zahiran wa batinan, baik luarnya maupun dalamnya. Wa in kasufa, sekalipun tebal itu rambut, wa tola dan panjang, linudratihi, karena jarangnya rambut sampai panjang dan tebal. Kama afadahu Ibnu Hajarin fit Tuhfati, sebagaimana memberi faedah, yakni menerangkan akan wajibu ghuslu jami' ma fi mahallil fardi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fit Tuhfati, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Wallahu a'lam bishawab. Segini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membicarakan tentang rukun-rukun wudu atau fardu wudu yang ada 6, dan kita malam hari ini memasuki fardu wudu yang ketiga. Fardu wudu yang ketiga ini, saudara, memiliki 4 bahasan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ghusl, seperti yang lalu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan yadun, ghuslul yadaini, mal muradu bil yad, tangan itu mana gitu. Tangan tuh. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sampai siku, sampai ila. Yang keempat, bagaimana bila ada sesuatu yang di tangan ini semacam bulu, apakah perlu dibasuh atau tidak. Inilah bahasan-bahasan kita malam hari ini. Saudara sekalian, fardu wudu yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Dari mana ini dalilnya bahwa membasuh tangan sampai siku adalah wajib dalam wudu? Tentu dalilnya dari Quran, hadis dan ijma' ulama. Dari Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, bila anda mau solat sementara tidak punya wudu, maka berwudulah dengan cara basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu sampai siku. Ini perintah Allah membasuh tangan sampai siku, dan perintah itu wajib adanya, sehingga membasuh tangan sampai siku merupakan fardu wudu. Yang kedua, saudara, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Saat Abu Hurairah ditanya bagaimana tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a faghsala wajhahu
fa asbaghal wudu'a summa ghasala yadahul yumna hatta asyra'a fil adudi summa ghasala yadahul yusra fa asyara hatta asyra'a fil adudi. Kata Abu Hurairah, Nabi itu berwudu, maka Nabi basuh wajahnya sampai Nabi sempurnakan wudunya. Maknanya basuh wajahnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya sempurna banget. Seperti pertemuan yang lalu bahasan basuh wajah secara sempurna. Kemudian Nabi basuh tangan kanan sampai mendekati lengan. Kemudian Nabi basuh tangan kiri sampai mendekati lengannya. Begitu seterusnya hadis. Kita enggak selesaikan karena kita mendalili materi kita. Membasuh tangan wajib dalam wudu. Itu begitu. Apa yang dimaksud dengan tangan, saudara? Tangan ini ada 3 pengertian. Yadun. Dalam agama, tangan itu ada 3 pengertian yang disebut yad. Karena bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, kita kudu kembali kepada orang Arab. Makanya kita jangan benci Arab. Bahaya. Nabi nyuruh ahibbul Arab li salas. Anda kudu cinta Arab karena 3 hal. 3 hal ini. Li'anni Arabiyun. Saya ini bangsa Arab. Anda mencela Arab, mencela saya itu. Kata Nabi begitu. Wal Quran Arabi. Bahasa Quran ini bahasa Arab. Anda bisa baca Quran nanti. Karena Quran bahasa Arab. Wal lughatu ahlul jannah Arabi. Bahasa surgawi. Bahasa Arab. Nanti enggak masuk surga. Orang di surga bahasa Arab. Jangan benci Arab. Begitu. Yadun bahasa Arab. Maka kita harus kembali kepada orang Arab. Apa yang dimaksud tangan dalam bahasa Arab? Ada 3. Yang pertama ilal kaf. Yad itu dalam bahasa Arab yadun itu sampai sini nih. Sampai pergelangan. Ini juga yadun. Tangan juga. Tangan. Ini tangan. Segini juga disebut tangan bahasa Arab. Yang kedua ilal mirfaq. Sampai siku. Nih sampai ini. Ini juga tangan. Yang ketiga ilal katib. Sampai belikat. Ini nih, segini. Dari ujung sini sampai ujung sini. Ini juga tangan. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jadi tangan itu 3 pengertian. Segini tangan, segini tangan, segini tangan. Ada 3 pengertian tangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah menyatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini ulama tidak bisa berkomentar apa-apa. Sebab la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh ada ijtihad. Kalau sudah ada nas Qur'annya begitu, titik, nggak bisa macam-macam.
Ketika Al-Quran bilang tangan sampai siku, seluruh ulama madhab udah diem. Mau Hanafi, Maliki, Hambali, termasuk madhab kita Syafi'i. Iya, sampai siku. Nggak bisa enggak? Dan kitab fikih jadi begitu bunyinya. Bilalah Allah menyatakan dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, segitu, umpama basuhlah wajah dan tangan, enggak ada qaid ilal marafiq, andai enggak ada catatan sampai siku, maka bakal memunculkan pemikiran, bisa saja ada ulama mengata wudunya segini aja. Bisa. Sebagaimana dalam tayamum, ada ulama mengata tayamum segini aja. Jadi, sebab ayat tayamum, famsahu biwujuhikum wa aidikum min, aidikum enggak ada ilal marafiq, maka ada ulama mengata segini. Ada. Nanti pada bab tayamum kita bedah. Meski bagaimana cara menyoroti ayat itu. Jadi, kalaulah Allah tidak tambahin sampai siku, bisa ada 3 pendapat ulama. Bisa aja wudunya segini. Bisa aja wudunya segini. Bisa aja ada wudunya segini. Oleh karena Allah beri catatan sampai siku, harga mati Quran kalau udah bilang ala ra'si wal ain, Quran sampai siku. Maka dalam seluruh kitab fardu wudu basuh tangan sampai siku. Begitu. Itu tangan sampai siku. Hanya apakah siku menjadi akhir ataukah siku menjadi permulaan, ini bukan wajib. Kaitannya sama sunat. Prinsipnya tangan sampai siku kudu kena air. Mana dulu? Ini tidak prinsip. Sunat saja dari tangan sampai siku. Oleh karena sunat saja, sah aja yang wudunya dari siku sampai tangan. Ada tuh yang wudunya begitu. Ini keran. Dari keran. Siku sampai tangan. Sah wudu begitu. Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Kurang gede ganjarannya. Yang gede ikuti dari tangan sampai siku. Wudunya begini. Bukan begini, ini keran. Ada yang kayak begitu wudunya, ada. Ada. Iya. Tapi ajarannya dari tangan sampai siku. Berarti siku terakhir, bukan duluan. Itu sunat aja. Sunat aja. Prinsipnya kudu kena air. Apa yang dimaksud dengan ghasl? Kayak kemarin. Ghasl di sini maknanya inghisal, terbasuhnya tangan. Bukan fi'lul fa'il.
Sehingga bila kita tangannya kena air, mau pakai pancoran ke, mau nyebur ke kali, ke jemplung, jadi aja wudunya. Yang penting prinsipnya terbasuh, enggak mesti membasuh. Kalau membasuh kerjaan kita, terbasuh mau kerjaan kita, mau kerjaan orang lain, mau kerjaan talang, tangannya diginiin, kena air dari talang, jadi juga. Yang penting tangannya terbasuh. Sehingga al-muradu bil ghasli huna al-inghisal walau bi ghairi fi'lil fa'il. Begitulah dalam madhab. Berbeda dengan madhab Malik, yang dimaksud dengan membasuh fi'lul fa'il, sehingga wajib dalq, wajib digosok-gosok. Kalau wudunya begini-begini doang, ini kolam, masukin aja, enggak diusap, enggak sah dalam madhab Malik, karena bukan ghasal, itu inghisal. Ghasal itu kudu digosok-gosok, maka gosok-gosok wajib dalam madhab Malik. Kudu diusap-usap, enggak diusap-usap enggak bisa, itu bukan membasuh, terbasuh namanya madhab Malik. Enggak, ghasal di sini inghisal, mau digosok mau tidak, yang penting kena air, airnya mengalir, sah wudunya. Lain dengan diusap-usap, itu bukan ghasal, namanya masah. Ntar rukun yang keempat atau fardu wudu yang keempat. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan ghasal? Yaitu inghisal, terbasuhnya tangan. Kedua, apa yang dimaksud dengan tangan? Tadi ada 3 pengertian, tapi yang dimaksud tangan sampai siku. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani di sini jelaskan, ghaslul yadaini minal kaffaini wadh-dhira'aini ilal mirfaq. Dari telapak tangan, hastanya, hasta tuh ini, sampai siku. Apa itu siku? Tempat bertemunya 2 lengan dan hasta, adud, itu siku. Yang ketiga, apa yang dimaksud sampai? Yang dimaksud sampai itu serta. Ila di sini maknanya ma'a. Asalnya ila dalam kitab Jurumiyah itu lintiha'il ghayah. Lakin al-ghayah huna dakhilatun tahtal mughayyah. Ghayah di sini, sampai di sini, masuk pada sikunya, sehingga sikunya pun kudu kena. Yang disebut sampai itu nggak kena. Saya makan ikan sampai pala, pas pala berhenti, pala nggak dimakan, namanya sampai. Ini mau nggak makan ikan sampai pala, maksudnya pala-palanya juga dimakan. Maka al-ghayah di sini dakhilatun tahtal mughayyah, ay ma'al mirfaqaini. Ila maknanya ma'a. Begitu dalam madhab. Jadi maknanya membasuh, atau resmi terjemahannya terbasuhnya 2 tangan bersama sikunya juga. Begitu mengartikannya. Itu ilah di sini. Yang keempat, tangan ini apa ini tangan? Sebab di tangan ada banyak unsur. Yang pertama kulit, yang kedua
hal-hal yang ada pada kulit. Bisa bulu, bisa duri, bisa kuku. Ini tangan nih. Kuku. Bisa jari lebih, jarinya 6, enggak 5. Bisa ya. Ini bagaimana ini? Begitu. Apakah tangan itu hanya kulitnya? Ataukah apa saja yang ada di situ? Enggak kulit doang. Yad maknanya ma'ama fiha. Tangan dan apa saja yang ada di tangan. Kudu kena air. Kudu dibasuh. Sehingga kata Syekh Nawawi, wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fard. Wajib hukumnya membasuh apa saja yang ada di tangan sampai siku itu, apa aja wajib dibasuh. Mana apa aja itu? Atu pecah tangannya. Ada yang kapalan, itu kayaknya. Kalau mobilan rada miskinan. Kapalan, tangannya pada pecah-pecah. Pecahannya ini yang pecah, kudu kena air. 2, ghaurah, bolong, tangannya bolong. Tangannya bolong, ininya kayak bolong. Bolong, kudu kena juga bolongannya. Kalau bolong, karena apa? Karena luar juga kelihatan. Yang dimaksud ghuslul yadaini, ghuslu zahiril yadaini, yang bagian luar tangan. Kalau bolong, udah luar. Kudu juga kena, andai bolong tangannya. Ya, orang bisa terjadi. 3, tempat duri. Tadinya tangannya kena duri, kena paku. Bolong, pas pakunya dicabut. Kudu kena air. Wong bolong. Begitu. Tapi kalau durinya masuk ke dalam, jus ke dalam. Sehingga diusap, sakit sih, tapi nggak kelihatan. Enggak, karena tertutup, udah dalam. Kalau bolong, maka dia kudu kena. Tempat duri. Kenapa? Karena kalau sudah zahir, dengan bolong, dengan robek, maka zahir, wajib. 3, 4, kutil. Tahu kutil nggak? Kutil. Orang yang sering nyalahin nasab-nasab karena ada kutilnya, kurang teliti, kutil. Gitu. Kutil, bukan itu. Apa? Tahu kutil nggak? Kayak tai lalat gitu. Baik. Ini bagaimana ada kutilnya? Ada kutilnya. Maka di mana tuh kutil? Di tangan. Kenain air. Kutil itu bukan tangan, tapi ada di tangan. Kenain. Disebutnya borongan. Yang ada di situ kena juga, borongan. Kutil. Masalahnya kutilnya panjang banget, semeter. Ada aja lagi orang begitu. Ya bisa aja, Allah mau kuasa. Mau panjang semeter kayak kudu kena air kalau masih nempel di tangan. Kecuali itu udah potong, enggak. Masih nempel, sama kayak kulup. Masih nempel, belum sunat. Kita pegang, batal juga wudunya. Kan kulup. Iya, tapi kalau udah dipotong, masukin di kelapa muda orang dulu biar adem. Begitu. Dipegang kulupnya, enggak batal. Megang kulup bukan takar. Begitu.
Kutil kalau masih nempel, biar kata panjang, wajib hukumnya kena air. Nggak bisa, sebab masuk dalam kategori ghaslul yadaini dalam matannya itu. Kutil panjang masalahnya, biar kata panjang. Kenapa wajib? Walaupun keluar jarang, an-nadir layuk tabar, yang jarang kagak direken, kudu juga kena. Begitu juga orang jarinya lebih, ada 6, udahlah 6 kan 5 doang. Enggak, selama masih nempel, masih disebut tangan juga, wajib kena air. Udah 6 tuh. 7, kuku, ada kukunya, kudu kena air. Kalau dipotong ya kagak, nggak disebut tangan. Kalau dipotong kuku, bagaimana hitam jari tangannya, nggak pernah hitam, buang, tai kukunya kudu dibuang. Sebab wala yusamahu bi syai'in mimma tahtah, tidak ditolerir, kagak dimaafin bila kukunya ada tainya hitam, kudu dibuang, sebab ngalangin kena air pada tempat yang wajib. Enggak sah wudunya kalau kukunya hitam. Potong kuku, potong. Tangan, mulutnya kalau motong kuku tangan dari telunjuk kanan lalu jari tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan, potong. Ada orang kukunya panjang semeter, biar semeter, kudu kena juga kukunya. Ribet amat, potong biar nggak ribet. Ente yang bikin ribet begitu. Agama sih bikin gampang aja, potong aja kuku, ngapain dipiara begitu. Kuku dipanjang-panjangin buat apa? Nyakar orang, ya belum apa-apa udah niat dosa begitu gitu. Piara yang bener burung kayak begitu, piara biar kaya, burung jalak Bali paling enggak, atau ayam pelung dah mau piara mah bagus. Nggak punya duit jual, kan masih ada duitnya ya begitu. Kuku potong aja, dan panjang-panjang begitu, potong. Tapi kalau masih ada kukunya, wajib kena air. Bawahnya iya, karena kudu dipotong. Jadi kalau piara kuku boleh-boleh, yang penting bersih. Ente bersihin kalau piara kuku, nggak apa-apa, boleh aja. Ente kagak dipotong-potong kukunya, boleh-boleh, nggak apa-apa. Cuman motong kuku ini yang bagus Senin, kalau nggak Jumat, ganjarannya gede begitu. Sabtu jangan dah, Sabtu begitu. Selasa juga orang bagus. Senin dah, pengen alim, Senin Jumat subur, rezekinya banyak, motong kuku dari harinya begitu. Jumat lah, Kamis sore mulainya Jumat tuh, Kamis sore potong kuku. Pedikur, medikur namanya itu begitu. Udah kur aja, kur. Mana lagi? Bulu wajib kena air kalau tangannya berbulu, luarnya maupun dalamnya. Satu helai aja bulu tangan enggak kena air, enggak sah wudunya, enggak sah wudunya. Satu helai aja, bulunya panjang banget, kudu kena air. Tebel bulunya, tebel banget, tetap kudu luar dalam. Jarang bulu tangan sampai tebel-tebel kayak rambut pala nih, jarang. Artinya tebel, kulitnya nggak kelihatan saking banyaknya bulu.
itu tetap wajib kena air. Kenapa? Jarang. Yang jarang jangan jadi patokan. Yang patokan yang umum saja. Bagaimana kalau orang tuh sikunya pindah? Artinya pindah, biasanya orang sikunya di sini, dia di sini. Iya sampai siku. Kalau memang ada sikunya. Begitu. Bagaimana kalau telapak tangannya dipotong? Kayak orang habis nyolong dalam Islam, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangannya. Apa tuh dipotong tangan? Sampai sini. Kagak tangan, segini aja. Tuh tangan. Padahal dipotong tangan, bukan segini. Bukan segini juga, segini. Makanya tangan segini juga tangan juga. Begitu. Ada orang dipotong segini. Bagaimana wudunya? Yang masih ya dari pergelangan sampai siku, ya udah itu. Li'annal maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah enggak gugur dengan yang sulit. Enggak ada tangannya, udah yang ada aja. Begitu. Bagaimana kalau orang dipotong tangannya sampai siku, segini dipotong, tinggal sikunya doang. Ya udah ininya aja, benjolannya dikenakan air. Bagaimana kalau dipotong tangannya orang sampai pergelangan, sampai lengan, segini, tinggal dikit doang, nggak wajib, nggak wajib. Wong sikunya udah nggak ada, tapi sunat yang ada, usap aja yang ada, biar ada juga basuh tangan yang ada aja, tapi sunat, nggak wajib. Andai nggak apa-apa. Kenapa? Karena udah nggak ada, tinggal gini, cuman sunat aja. Supaya tidak sunyi daripada membasuh tangan dari yang ada. Itu begitu. Inilah diantara ajaran berbicara membasuh tangan sampai siku. Mana sunnah-sunnahnya membasuh tangan ini? Mana sunnah-sunnahnya? Satu, sunnahnya membasuh tangan dari jari sampai siku, basuhnya. Kalau pengen ganjarannya gede, dari sini basuhnya, jangan dari sini. Besok-besok benerin. Itu satu. Dua, sunnah basuh tangan kanan dulu baru kiri. Kanan dulu baru kiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi sya'ni kullihi ay min babit takrim. Begitu dalam Sahihul Bukhari. Kanan dulu baru kiri. Tiga, digosok. Sunat digosok. Digosok itu apa ya? Diusap-usap. 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 Biar kalau andai ada kotoran, ada sisik ikan, ketahuan nama kita. Takut ada anggota yang tidak kena air. Dalek sunat. Sunat digosok. Ini sunat tangan. Udah berapa tuh ya? 3. 4, basuhnya sunat 3 kali. Lebih jangan, kurang jangan. 3, lebih makruh, kurang juga makruh. 3 kali. Kecuali udzur, waktunya sempit. Kalau wudunya 3 kali, bakal keasaran nih dohor. Nah, itu sekali-sekali aja. Lain cerita itu. Udah berapa tuh ya? 4. 3 kali itu, 3. 5, baca doa, baca doa. Baca doa. Tangan kanan, waktu dibasuh, mulutnya qomat kamit, baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasirah.
Saat tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Jadi nanti di akhirat saudara, sesudah kita bangkit dari kubur, digiring semuanya di padang mahsyar, satu padang yang tidak tinggi, tidak rendah, rata, la iwajan wala amta. Di situ kita diri 3000 tahun, duduk aja nggak bisa, diri 3000 tahun. Setelah diri 3000 tahun lama, baru ada syafaatul uzma. Udah kelewat tuh materinya. Setelah syafaatul uzma, baru kitab catatan amal dari umur 15 tahun sampai mati turun dari langit, terbang. Iqra'u kitabiyah. Turun ini kitab yang ditulis oleh Raqib Atid. Bagaimana ngambilnya? Ada 3 orang. Kalau orang itu ngambilnya pakai tangan kanan, pastikan dia surga tanpa mampir ke neraka. Kalau megangnya pakai tangan kanan, di akhiratnya orang itu tandanya masuk surga nantinya, kagak pakai mampir ke neraka. Kalaulah pegangnya tangan kiri, itu orang pastikan masuk surga. Masuk surga juga, tapi mampir dulu, dicuci di neraka. Berapa lama? Ya tergantung. Kalau tangan kiri. Kalau lewat belakang, itu orang kagak masuk surga, kagak, neraka selamanya. Kalau lewat belakang. Maka ketika kita wudu tangan kanan doa, ya Rabb. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, Allahumma antini kitabi biyamini wasi bisa basyira. Arab saya ngerti, saya pengennya yang ngerti-ngerti aja, ya nggak apa-apa. Ya Allah, pakai ini nanti di akhiratnya ya Rabb, pakai ini. Begitu. Kalau mulutnya nggak dipakai doa, nanti ngobrol. Gimana tadi lu dagang di Cipulir kainnya, itu bahannya payah banget tadi, ada sepi. Gua sedih Cipadu lumayan, ngobrol nanti mulutnya sambil wudunya. Jadi doa, Allahumma antini kitabi biyamini wasi bisa bayasir. Ya Allah, pakai ini nih, kasih kitab saya itu yang ditulis Raqib Atid pakai tangan kanan aja. Jadi hisabnya bakalan mudah tangan kanan. Udah kalau nggak mau bahasa Arab pakai ini aja, pakai ini ya Rob. Udah gitu aja. Gitu. Gitu. Ini Islam Nusantara ini. Begitu nantinya. Enggak, terjemahnya begitu biar gampang. Ketika basuh tangan kiri, la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan pakai ini, jangan pakai tangan kiri, apalagi lewat belakang. Begitu. Ini doa ada relevansinya. Imam Ghazali ajarkan dalam Bidayatul Hidayah. Doa. Di Ihya juga diajarin. Doa. Kalau wudu nih, tangan kiri. Jangan tangan ini ya Rabb. Jangan kau berikan buku catatan amalku pakai tangan kiri. Atau jangan lewat belakang. Sebab itu belakang neraka, enggak ngalamin surga. Tangan kiri neraka, tapi bakalan surga. Walaupun begitu jangan. Pakai tangan kanan aja ya Rabb. Tangan kanan. Doa. Ini sunat. Sunat aja. Prinsipnya terbasuhnya tangan serta siku. Itu prinsip. 5 ini sunat. Sunat. Ini nih tangan. Tapi kalau saudara wudunya diwuduin karena saudara sakit, maka dari siku sampai tangan.
kalau diwuduin, saudara tiduran, disiramin, itu bakal basah semuanya. Kalau diatur oleh agama. Agama ini rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat. Jadi kalau saudara diwuduin, jangan dari tangan sampai siku. Dari siku sampai tangan. Kalau diwuduin. Begitu. Sebab kalau dari sini bakal basah kemana-mana. Melebar. Ini ajaran dalam wudu. Hal yang paling penting di dalam membasuh tangan, ingat, kalau di tangan ini ada penghalang, ada cat, wudunya nggak sah. Ada catnya di tangan, power glue, air enggak kena tangan, nggak sah wudunya. Begitu, ada sisik ikan, ini air enggak kena, begitu, nggak sah. Kita sholat. Minggu kemarin habis ngecat rumah, begitu. Waduh, ada cat hari Minggu. Ulang tuh sholat tuh dari Minggu tuh. Sampai nih hari berapa kali tuh yang kayak begitu tuh. Begitu. Perhatiin. Karena enggak boleh ada penghalang antara air dan anggota yang dibasuh. Itu merupakan syarat. Nanti enggak ada ghusl berarti. Air enggak kena. Nggak sah itu yang kayak begitu. Kama afadahu Ibnu Hajarin fit Tuhfah. Uraian ini kata Syekh Nawawi diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin. Ibnu Hajar itu ulama besar Mekah yang salah satunya ulama yang mengisbat tuh Sada Ba'alawi, Ibnu Hajar. Itu makanya jangan baca kitab Syekh Nawawi juga jangan. Ibnu Hajar ini bilang Ba'alawi itu keluarga Nabi. Ibnu Hajar pengarang kitab fikih terbesar di antaranya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Tuhfah itu 10 jilid itu. Tuhfatul Muhtaj. Fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru daripada Sayyid Zainuddin Al-Malibari, guru Fathul Muin. Di dalam kitab Tuhfahnya terangin, bukan saja basuh tangan, pokoknya wajib basuh apapun yang ada pada tempat yang wajib yang ada di tangan, apa aja. Termasuk jari lebih wajib juga. Bulu juga wajib juga, apa aja. Dan ini paparan ini kata Syekh Nawawi dikutip daripada kitab Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dengan ini selesai pembahasan rukun atau fardu wudu yang ketiga, membasuh dua tangan, mulai dari dua telapak tangan. Telapak tangan itu tentu sama jarinya, dua hasta disertai sikunya sampai 2 siku. Segini aja dah, nggak mau banyak-banyak biar nggak numpuk materinya. Waktu yang ada buat tanya jawab, ada yang ditanya mungkin.